You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, karena hari ini bersama-sama boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini kita kembali boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan, dan tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah sebuah tema yang menantang kita, karena judulnya saja taat walau sulit ya. Abang satu presentasi coba siapkan untuk kita pagi ini. Jadi silakan teman-teman nanti bisa melihat apa yang juga menjadi bagian dari pembahasan kita. Pagi ini kita akan melihat di dalam satu bagian Alkitab tentang seorang tokoh ya, tentang Yusuf. Tidak banyak memang yang kita tahu tentang Yusuf selain kisah-kisah yang ada di sekitar atau sebelum kelahiran Yesus dan pada waktu kelahiran Yesus ya. Kita hanya tahu sedikit tentang Yusuf, tetapi ini menjadi hal yang menarik karena apa yang disampaikan tentang Yusuf ini adalah hal yang juga bisa menjadi teladan bagi kita. Bagian Alkitab yang akan kita baca ada di dalam Matius pasal 1. Kita akan melihat ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita. Abang sudah tulis semua ayatnya ada di screen sehingga teman-teman bisa mengikuti ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkannya dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau baca ayat-ayat ini biasanya perhatian kita tertuju kepada siapakah Yesus. Dan kita tahu tadi dikatakan bahwa dia adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Tetapi apa yang menarik untuk kita bahas hari ini, bahwa bagaimana kelahiran Yesus,
bagaimana kehidupan Yesus yang datang sebagai wujud nyata Allah menyertai kita adalah melalui ketaatan sepasang kekasih, sepasang, ya ini kisah cinta ya, refleksi cintanya Yusuf dan Maria. Teman-teman, mungkin buat kita berita Natal begitu sukacita karena kita tahu bahwa penebus telah datang, yang lama dinantikan telah datang. Tetapi tidak demikian untuk Yusuf, tidak demikian untuk Maria ketika pertama kali, ya. Bayangkan ya, bagaimana mereka syok pada waktu itu pastinya ya. Memang kita tuh kadang karena membahas cerita Natalnya sekarang, karena kita udah tahu the whole story, buat kita gampang dan mudah memahami. Tapi buat Yusuf, buat Maria tentu tidak mudah. Nama-nama mereka muncul di dalam bagian ini. Ada Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Lalu kemudian dituliskan Yusuf. Dan ada keterangan ya yang diberikan tentang siapa mereka dan bagaimana sifat mereka atau karakter mereka. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat, perhatikan Maria sama Yusuf bertunangan. Tetapi kenapa di dalam ayat 19 atau ayat 18 bagian akhir bertunangan sebelum mereka hidup sebagai suami istri? Di ayat 19, karena Yusuf suaminya. Loh, katanya bertunangan. Kok suami istri? Kok Yusuf suaminya? Lalu dikatakan Yusuf suaminya tidak mau mencemarkan nama istrinya. Loh, bukannya itu tunangan? Lalu dikatakan ia bermaksud menceraikannya. Tambah bingung lagi. Ini tunangan apa udah married? Begitu ya. Teman-teman, kita perlu memahami konteks pada masa Tuhan Yesus. Kita perlu memahami konteks yang ada di masa itu. Bagaimana mereka memaknai pernikahan dan persiapan sebelumnya. Sehingga kita akhirnya nanti kalau baca ayat-ayat ini nggak bingung. Ini sudah tunangan, atau sudah suami istri, atau masih pacaran, atau bagaimana. Begitu ya. Nah, di dalam penjelasan kalau kita menggali latar belakang budaya pada masa itu, orang-orang Yahudi pada masa itu, maka kita mengenal ya, bahwa, sorry ini agak kecil kalian bisa lihat lah ya. Dalam tradisi Yahudi saat itu, wah sorry ini abang salah tulis ya, bukan ini, saat itu. Ada beberapa tahap menuju pernikahan. Ya, yang pertama adalah yang disebut pertunangan. Nah, pertunangan ini biasanya sejak kecil tuh kayak, anakmu nanti sama anakku ya. Karena memang di dalam konteks budaya mereka, perkawinan di dalam lingkaran keluarga besar itu umum dilakukan. Sehingga pertunangan ini pada waktu masih kecil, mereka dipertunangan oleh orang tua mereka dan merekanya belum saling kenal. Pertunangan pertama ini bisa dibatalkan. Dalam arti ya sama lah ya kayak orang Batak itu pariban gitu ya. Mau harapannya sih jadian sama pariban, tapi karena mungkin besarnya bareng malas sama pariban sendiri misalnya. Nah, jadi pertunangan model pertama ini bisa dibatalkan. Nah, tetapi pertunangan yang kedua yang disebut sebagai betrothal. Betrothal ini adalah satu situasi di mana waktu mereka sudah cukup umur. Pada saat pertunangan kedua ini mereka disebut suami istri. Jadi memang budayanya orang yang bertunangan di waktu dewasa itu sudah disebut suami istri, tetapi mereka masih belum tinggal satu atap dan juga belum boleh melakukan hubungan seksual. Jadi memang unik ya, bagi orang Yahudi nggak ada pacaran. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, kalau orang nanya, mana Alkitabmu nggak ada pacaran? Betul, nggak ada pacaran. Tapi kenapa? Karena budayanya waktu itu nggak kenal pacaran. Ya, adanya pertunangan. Dan pertunangan ini kalau kalian lihat, mereka belum boleh melakukan hubungan seks. Dalam tradisi Yahudi saat itu, waktu pertunangan yang kedua ini kalau dibatalkan, itu dianggap sebagai perceraian. Karena mereka sudah disebut suami istri. Dan itu dianggap sebagai dosa kalau mereka bercerai. Nah, alasan bercerai dalam pertunangan kedua ini ya bisa karena itu ya. Misalnya ketidakkudusan, hamil sebelum pernikahan. Dan itu terjadi 1 tahun sebelum nanti resmi disebut sebagai
suami istri yang sah, yang tinggal di dalam satu rumah dan sudah boleh melakukan hubungan seksual. Jadi saya harap kita mengerti ya, dalam tradisinya Yusuf sama Maria sudah bertunangan, disebut sebagai suami istri, tapi masih pulang ke rumah masing-masing. Jadi ketika itu ya, saya juga nggak tahu gimana komunikasi pacaran mereka ya. Karena tentunya kalian masih ingat kan Maria kan didatangi oleh malaikat. Apa Maria juga malu kali ya? Jadi dia nggak sempat cerita sama Yusuf. Ucup, bisa aku didatengin malaikat loh. Dia bisa cerita bagaimana. Dan pasti juga nggak gampang buat Yusuf untuk percaya. Sehingga kalau kalian lihat cerita versi Matius, nampaknya Yusuf tidak tahu bahwa Maria hamilnya adalah dari Roh Kudus. Sehingga malaikat harus datang dan kemudian di dalam mimpi itu menyatakan kepada Yusuf. Ya, nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, ini pergumulan yang tidak mudah. Buat kita berita Natal, berita sukacita, tapi buat Maria pertama kali. Wow, bayangkan pergumulannya Maria. Coba kalian jadi Maria. Atau nggak usah lah, jadi orang tuanya Maria, tahu-tahu anaknya hamil. Tidak ada hubungan seks, tetapi hamil dari Roh Kudus. Nah ini memang kehamilan yang dikatakan sebagai mujizat Allah yang terjadi, di mana Roh Kudus menaungi. Dan saya pikir jangan heran ya, kadang-kadang kita pikir, nggak mungkin banget sih, kok mitos amat begitu ya. Kalau abang berpikir reflektif, sebenarnya yang utama adalah saya kagum sama kreatifnya Tuhan. Tuhan kita luar biasa kreatif, teman-teman. Pernah nggak Tuhan buat manusia tanpa laki-laki, tanpa perempuan? Ya, pernah. Itulah Adam kan? Nggak ada laki-laki, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Pernah nggak Tuhan buat manusia hanya dari laki-laki? Oh, pernah. Itulah Hawa. Hawa kan dibuat dari tulang rusuknya Adam. Jadi Tuhan buat manusia tanpa perempuan, ya. Hanya pakai laki-laki, itulah Adam. Tuhan buat Hawa dari Adam. Pernah nggak Tuhan buat manusia pakai laki-laki, pakai perempuan? Ya kita, ya. Semua yang punya papa mama. Dan pernah nggak Tuhan buat tanda kutip manusia tanpa laki-laki? Tanpa perempuan, Hawa. Tanpa laki-laki, Kristus. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang mencengangkan kalau kalian berpikir reflektif, bahwa ini hanya menunjukkan betapa Dia Allah pencipta yang melampaui hukum-hukum alam, karena Dialah yang membuat hukum itu. Nah, tentu di dalam sejarah tidak mudah. Karena itu dalam berita Natal yang paling sering muncul dalam kalimat malaikat yang pertama apa? Jangan takut. Wah, muncul kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala ya, karena memang ini apa ya, takutnya memang bukan takut yang kayak ngeri horor, bukan ya, tetapi karena ini bukan hal yang mudah ya. Ini bukan hal yang mudah. Jadi memang situasinya tidak mudah. Untuk taat itu resikonya tinggi. Ya. Apa pergumulan Maria? Tiba-tiba hamil dari Roh Kudus. Seorang perempuan virgin, belum pernah berhubungan seksual, hamil dari Roh Kudus. Tetapi Maria belajar taat. Nanti kita bisa eksposisi Maria di lain waktu menurut Lukas pasal yang pertama. Jadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, kata Maria. Nah, menurut tradisi katanya ya, Maria ini kemungkinan masih remaja ya, karena memang pernikahan pada masa itu terjadi di masa-masa remaja ya. Kalau umur-umur kalian ini di masa lalu udah 2-3 anaknya ya. Kalian masih sekolah, belum lulus lagi ya. Kalau zaman dulu tuh ya udah begitu. Nah, jadi jujur aja abang, kalau misalnya pelayanan remaja, orang bilang, wah remaja susah taat. Enggak, ada contohnya Maria. Enggak mudah. Sulit. Apa yang harus Maria tanggung? Dia harus menanggung malu pastinya. Dan juga akhirnya kalau kita lihat, menurut hukum Yahudi, mereka harus, atau Maria harus dirajam sampai mati. Karena
melakukan ketidakkudusan secara seksual sebelum pernikahan. Jadi dalam masa pertunangan yang harusnya jaga kekudusan, Maria telah melanggar hal itu. Ya pasti nggak mudah buat Maria. Jangan pikir Maria begitu asik, hamil, ayo dari Roh Kudus, wah sorak-sore bikin pesta. Enggak. Maria bahkan butuh teman curhat ya. Dia cari Elizabeth, sepupunya ya, yang waktu itu juga sedang mengandung. Dan kalau kita lihat disitulah dia cerita ya. Bagi saya jadi menarik juga ya punya teman cerita. Nah ini pergumulan Maria. Tapi hari ini kita fokus kepada pergumulan Yusuf. Pergumulan Yusuf kira-kira apa ya? Sekali lagi, Yusuf pastinya tidak mudah juga waktu tahu Maria hamil. Saya nggak tahu gimana ceritanya, nanti kita tanya di surga ya. Gimana tuh kasih tahu ke Maria gitu. Maria kasih tahu ke Yusuf mungkin ya. Atau Yusuf melihat ini kayaknya hamil deh gitu ya. Dan pada masa itu, kalau kalian membayangkan, Yusuf itu pastinya seorang yang mengerti hukum. Nah, karena itu kalau kalian lihat, Abang ambil salah satu tafsiran yang menarik, masalah ketaatan kepada hukum. Ya. Nah, perhatikan apa yang digambarkan tentang Yusuf. Yusuf di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia mengatakan seorang yang tulus hati. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, New International Version, dia menggunakan kata a righteous man. Nah, apa sih artinya righteous man? Itu bisa artinya orang yang Indonesia terjemahkan tulus hatinya. Tetapi saya suka dengan satu gambaran, kata righteous di sini itu berkaitan dengan hukum. Atau boleh pakai istilah seorang yang taat hukum. Kira-kira begitu. Makanya abang setuju dengan tafsiran yang muncul dalam terjemahan BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Kalau kalian ada Alkitab BIMK, kata tulus digambarkan Yusuf tunangannya itu seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Nah, sekarang abang ingin kita memahami begini. Menurut hukum, Maria harus dirajam karena tidak setia. Dan Yusuf orang yang taat hukum agama. Jadi bagi Yusuf tuh, waduh, kalau mau taat hukum agama, Maria harus mati. Nah, tetapi dalam sejarah ya, mungkin kalian juga mesti mengerti konteksnya. Itu konteks hukum perjanjian lama, zaman Musa. Tetapi di masa Yesus lahir, di masa Maria dan Yusuf hidup, jangan lupa orang Yahudi berada di bawah pemerintahan penjajah Romawi. Dan dalam dokumen-dokumen yang ditemukan, meskipun orang Yahudi punya hukum agama yang membenarkan yang melanggar itu dihukum mati, tetapi tidak boleh dilakukan karena mereka di bawah jurisdiksinya Romawi. Jadi pada waktu itu dalam satu catatan dikatakan tidak ada yang melakukan demikian karena hukum Romawi yang membatasi ya. Jadi memang menarik juga hukum Romawi membatasi tidak boleh membunuh. Sementara hukum Yahudi kalau dia melanggar hukum silahkan dibunuh. Nah, bagi Yusuf, karena itu pilihannya apa? Sebenarnya karena tidak ada pilihan membunuh waktu itu. Dan ingat, Yusuf taat hukum. Dan ini ada kan, di perjanjian lama ada hukumnya. Nanti kalian lihat kitab Ulangan, kitab Keluaran begitu ya, bahwa yang tidak setia kepada pernikahan harus dihukum mati. Maka Yusuf mau menceraikan diam-diam. Jadi ini adalah pilihan yang paling kira-kira pas dengan apa yang Yusuf pikirkan. Tapi juga dia tidak mau mengorbankan Maria. Makanya lihat kalimatnya ya. Dia mau memutuskan dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Maksudnya ya sudah, mereka pisah saja baik-baik, sudah selesai begitu ya. Tapi kalau dia membawanya jadi kasus ke depan umum, wah ini akan jadi masalah besar pastinya ya, dan itu mempermalukan Maria. Tetapi pilihan lain, kalau Yusuf mengambil Maria, berarti orang bisa tahu bahwa oh kamu sama Maria udah tidur bareng. Padahal
tidak boleh demikian. Jadi kalaupun akhirnya, dan kita tahu Yusuf akhirnya mengambil Maria jadi istrinya, tidak menceraikan dia, bagi saya juga itu satu pergumulan yang tidak mudah. Karena apa? Karena berarti Yusuf yang nanggung malunya. Kalau cuma satu sisi kan Maria aja yang malu. Tuh, main sama orang mana gitu ya. Tapi kalau Yusuf mengambil, berarti kan Yusuf mengakui bahwa ini anakku, kira-kira begitu ya. Kami sudah melanggar kesucian. Jadi memang dalam tradisi ada yang mengatakan Yesus itu digambarkan sebagai orang dari keluarganya yang lahir karena zina. Kira-kira begitu. Ada konsep yang mengatakan seperti itu. Tetapi dalam cerita ini, kita diperkenalkan dengan situasi karakter Yusuf dan apa yang Yusuf lakukan. Nah, abang mau kita lihat prosesnya. Ya, kita tahu akhirnya Yusuf ambil Maria. Tetapi bayangkan, kamu adalah seperti Yusuf yang sangat taat hukum. Kalau bahasa BIMK, selalu mentaati hukum agama. Tahu-tahu Maria sudah tidak perawan, sudah hamil. Kira-kira bagaimana pergumulannya? Menarik sekali, Alkitab mencatat Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Nanti kita akan lihat ya, salah satu tafsiran yang saya pakai menyatakan bahwa menarik sekali untuk melihat Yusuf masuk dalam pergumulan. Kadang-kadang taat, tahu hukumnya, tetapi tahu juga bagaimana situasi yang terjadi. Nah, ini menariknya, Yusuf tidak gegabah, tidak langsung ambil keputusan. Itu bukannya hal yang buruk ya, tetapi dia mempertimbangkan maksud itu. Dan ketika dia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Nah, disinilah baru jelas ya, Yusuf anak Daud. Jadi jelas ya, malaikat nggak salah Yusuf ya. Datang Yusuf, Yusuf mana? Enggak, yang ini nih, yang anak Daud ya. Yusuf anak Daud atau Yusuf keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan kalimat ini bagi saya cukup meneguhkan Yusuf. Jadi cara Tuhan menarik teman-teman ya. Tuhan meneguhkan Maria lewat malaikat yang datang kepada Maria. Tuhan meneguhkan Yusuf dengan malaikat yang datang kepada Yusuf. Kelihatan dengan jelas Tuhan meneguhkan mereka untuk maksud dan rencananya. Nah, ini malaikat yang datang ya. Sedikit intermezzo ya. Kadang-kadang kalau kita bicara malaikat, nggak tahu juga saya dari mana tuh konsepnya. Kenapa malaikat semua sekarang cewek-cewek ya? Di Alkitab itu malaikatnya cowok loh. Ya, jadi malaikat tuh kalau di Alkitab gendernya cowok, namanya juga Gabriel kan. Bukan Gaby ya yang datang ya, Gabriel laki gitu yang datang ya. Tapi kalau drama Natal, malaikatnya cewek pakai sayap gitu ya, lucu-lucu juga sih. Jadi memang ada yang bilang begini ya, sebenarnya kalau kita stick sama scene Natal, scene Natal itu cowok semua kecuali Maria. Jadi cuma butuh satu casting cewek, yaitu Maria. Yang lain malaikatnya cowok, gembalanya cowok, Yusufnya cowok gitu ya. Tapi ya karena mungkin sekolah minggu kita cewek-cewek jadi nggak main, ya udahlah jadi malaikat gitu ya. Abang pernah mimpin Natal, terus kemudian saya dikasih tahu, abang nanti masuknya setelah tarian malaikat ya. Jadi maksudnya saya firman setelah tarian malaikat. Jadi benar tuh ada 5 perempuan nari pakai baju putih tarian malaikat. Saya begitu naik saya bilang, setahu saya di Alkitab cowok deh malaikatnya ya. Cuman kan lucu juga kalau cowok nari-nari di depan begitu ya. Ya tapi itulah ya, itu intermezzo aja untuk kita sedikit melihat sisi yang lain dari Natal ya. Jadi memang kalau bikin drama Natal cuman butuh satu casting cewek. Dialah Maria ya. Kecuali kamu mau bilang ada gembala perempuan karena emansipasi ya. Tapi waktu itu sih nggak ada. Nah, menarik sekali untuk melihat bahwa Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Dan apa yang terjadi di ayat 24 dan 25, Yusuf taat. Dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dia tidak menceraikan. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia. Nah, ini kira-kira yang kita bisa lihat dalam bukti ketaatan Yusuf. Buat kita yang membaca, wah taat. Tapi jangan lupa, seperti tema kita, ini sulit bagi Yusuf. Nggak mudah. Tetapi paling tidak abang melihat begini. Prosesnya penting teman-teman ya.
prosesnya. Dan proses inilah yang saya yakini Tuhan bekerja bagi Yusuf. Dan di dalamnya Tuhan mengajari Yusuf untuk bisa mengambil keputusan yang tidak mudah ini. Jadi saya senang sebenarnya dengan kata tadi ya. Mempertimbangkan maksud itu. Kalau berdasarkan hukum, ya udah, habisin, Maria maluin di depan umum. Tetapi paling tidak, di sini kita melihat sisi yang lain ya. Kalau saya menulis begini, sebenarnya saya bisa lihat ini gambaran yang gak mudah ya. Kasih Yusuf kepada Maria, itu lahirnya pengorbanan. Dan kasih Yusuf kepada Allah, ini melahirkan ketaatan. Jadi teman-teman bisa melihat sebenarnya kasih itu di dalamnya selalu ada sacrifice. Untuk mengasihi Allah, Yusuf harus taat. Tapi untuk mengasihi Maria, nah Yusuf harus belajar berkorban. Saya menuliskan bahwa cinta tidak egois dan tidak ingin menang sendiri, tapi rela berkorban. Yusuf nggak sekedar yang penting aku aman begitu ya. Dan yang terutama selalu menghadirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan relasi mereka. Relasi antara mereka. Nah, coba abang kasih contoh gini ya. Sebenarnya kalau menurut hukum sudah banyak hal yang kita tahu ya. Ini aturannya bagaimana, itu aturannya bagaimana. Tetapi, nah uniknya begini. Di dalam Alkitab kita isinya bukan cuma hukum. Tetapi juga isinya ada kisah, ada cerita, dan ayat apa yang kita baca di dalamnya itu sebenarnya bukan hal yang bertentangan, tetapi hal yang saling melengkapi. Saya kasih contoh begini, ya. Ada pencuri misalnya. Tahu-tahu dia masuk ke kosanmu, dia nyolong. Terus gimana? Menurut hukum, dia harus dihukum. Tetapi sebagai orang Kristen, apa yang lebih yang bisa kita berikan kepada dia selain menghukum dia? Dengan Yusuf menceraikan Maria, sebenarnya sudah menghukum Maria ya, bahwa Maria ini orang yang gak setia, makanya pantas diceraikan. Tetapi dengan melakukannya diam-diam, itu menjadi satu hal yang Yusuf melakukan lebih lagi. Karena ada satu hal yang dia miliki, bukan cuma keadilan, tetapi dia punya kasih. Nah ini yang gak mudah loh teman-teman. Ya, kadang-kadang kalau kita cuma pegang hukum, kita jadi orang yang sangat adil, tapi bisa jadi tidak punya belas kasihan. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma punya belas kasihan, tidak punya keadilan, kamu jadi memanjakan. Ada orang nyolong, oh nggak apa-apa, oh saya dalam Tuhan mengampuni, memaafkan. Besok dia nyolong lagi. Nah jadi teman-teman, bagi kalian yang nanti jadi petugas-petugas abdi bangsa ini ya, kalian perlu kayak Yusuf nih. Belajar kayak Yusuf. Nah mungkin kalau abang boleh pakai istilahnya adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Abang bukan ngajarin kalian tidak taat ya. Saya sedang mengajarkan kalian untuk memiliki karakter keduanya. Miliki ketaatan kepada Allah dan miliki kasih yang besar untuk kamu menjalankan tugasmu. Itulah taat walau sulit. Jadi nanti pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang di dalamnya tidak meniadakan kesempatan untuk orang bertobat. Tidak meniadakan kesempatan untuk orang mungkin juga berubah. Karena kalau sekadar hukum bisa jadi memberikan kepada mereka hanya hukuman, tapi bukan kesempatan untuk berubah. Saya ulangi ya. Hukum mungkin hanya memberikan mereka keadilan, tapi tidak menyatakan kasih yang mungkin membuat mereka bisa mengalami perubahan. Kalau kalian lihat papa mamamu lah, orang tua ya, orang tua yang hanya membesarkan dengan hukum, anaknya cenderung akan sangat merasa diri dalam keluarga yang diktator. Sementara yang hanya membesarkan dengan kasih, wah, anak jadi manja luar biasa, bahkan memanfaatkan orang tua. Tetapi ketika orang tua melakukan dengan bersama-sama, adil, dan tetap juga kasih,
Salah ya dihukum, tapi habis dihukum dipeluk. Nah, itu tuh gimana tuh ya? Kadang-kadang kita kuatnya tuh hanya menghukumnya saja, meluknya enggak. Atau kuatnya meluknya aja, nggak dihukum-hukum ya. Jadi nggak pernah belajar efek jerah. Teman-teman, saya lagi berpikir ya, untuk kalian menjadi abdi bangsa ini sebagai PNS, kita ini di bangsa yang hukumnya ada. Udah banyak kok hukumnya ada, tapi ya itulah. Realitanya hukum dilanggar, kasih yang diutamakan, relasi koneksi yang diutamakan jadi salah juga. Nah, jadi kemudian ada yang nanya, jadi kalau misalnya tadi Bang, kayak contoh tadi, orang itu dia nyolong di kosan, ketangkep. Iya, jangan main hakim, serahkan kepada yang bertugas. Kalau pendeta John Stott bilangnya gini, gimana caranya kita nggak meniadakan kasih, tapi juga tidak meniadakan hukum. Jadi dia bilang kalau ada pencuri yang ketangkep, maka jangan lupa serahkan dia kepada polisi. Serahkan dia kepada yang berwenang. Tapi sambil menunggu polisi datang, nggak apa-apa kamu kasih minum. Kira-kira gitu ya. Nah, bisa paham ya. Jadi itu membuat kita sadar ini dua sisi yang ya memang kadang-kadang kita taat walaupun sulit. Tapi situasinya kan tidak selamanya sesuai dengan yang kita bayangkan. Nah, jadi ini ada satu bagian yang saya mau bagikan dari sebuah buku yang Abang baca waktu persiapan. Maaf, masih dalam bahasa Inggris. Dia memberikan keseimbangan prinsip ini. Pertama dan terutama, jadi ini kira-kira kalian pahami dulu artinya ya. Pertama dan terutama harus pegang firman Tuhan. Itu dasarnya. Tapi dalam penerapan firman Tuhan, kalian butuh proses yang namanya Yusuf tadi. Mempertimbangkan. Nah, setelah lewati proses itu, ambillah keputusan sesuai kehendak yang Tuhan mau. Coba bayangkan, kalau Yusuf hanya pakai hukum, dia harus cerai sama Maria. Itulah. Tapi Tuhan melalui proses itu menolong Yusuf melihat lebih jauh. Nah ya, nah ini kalimatnya. Ini yang pertama dan utama. God guides our life by teaching us to live according to His will revealed in Scripture. Jadi Tuhan memimpin kita dengan mengajarkan kita hidup taat sesuai dengan kehendaknya yang dinyatakan di dalam kitab suci. Kita harus mengaplikasikan prinsip dan juga setiap kebenaran dalam semua situasi yang kita lalui. Ya, we need to apply the principles and precepts to the circumstances and situation in which we find ourselves. Jadi ini yang pertama. Nah, tapi bagaimana? Selanjutnya kalimatnya begini. But if having done this, kita udah lakukan yang pertama tadi. Tapi kayaknya dalam hati kecil kita ada dorongan dari Roh Kudus yang kira-kira berkata begini, kayaknya ada yang kurang tepat di sini. Tapi saya nggak tahu apa ya, I'm not sure why. Then, maka next stepnya, we would be wise. Then we would be wise, Joseph-like, meniru Yusuf, to hesitate, untuk menahan diri dulu. Jadi ya dia pakai ungkapannya to sleep on it until we have more light. Maksudnya coba renungkan ya, dia pakai kata sleep on it ya. Coba pikir-pikir dulu lebih jauh supaya kamu juga makin mengerti dan Tuhan kasih pencerahan. Sehingga ini kalimat yang menarik ya, saya pikir di sini kuncinya. Sometimes there is something in the scripture we don't fully understand. Or there may be something in our situation that still needs to be clarified before we can take the next step. At such times, we need to wait on the Lord and wait for the Lord to unfold His plans. That's what Joseph seems to have done, thankfully. Syukurnya Yusuf nggak langsung ambil keputusan, tapi dia mempertimbangkan antara hukum tetapi juga belas kasihan. Ini berjalan keduanya. Teman-teman masih ingat Tuhan Yesus? Waktu ada perempuan yang datang ketangkap berzina. Nah, Yesus melakukan persis prinsip Yusuf ini ya. Ya, Yesus melakukannya dengan sempurna ya.
Dia tidak langsung menghukum. Karena kalau menurut hukum ya dirajam aja, selesai. Tapi Yesus juga tahu kayaknya, masa ketangkap sinah sendirian? Emang bersinah sama siapa? Pasti ada lakinya kan? Mana laki-lakinya? Harusnya dibawanya laki-laki dan perempuan. Makanya beberapa penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan laki-lakinya itu justru orang Farisinya. Tapi mereka cari kambing hitam. Dalam masyarakat mereka perempuan ini. Jadi waktu mereka datang sama Yesus, ini perempuan ketangkapan berzina, apa yang harus dilakukan? Ya dirajam. Tapi apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus langsung, oke, menurut hukum rajam, ketok palu, selesai. Tapi Yesus dengan belas kasihan berpikir melakukan apa. Yesus tulis-tulis di tanah katanya ya. Terus Yesus bilang, silahkan yang tidak bersalah hukum duluan, lempar batu dulu. Pergi satu-satu sampai akhirnya semua pergi. Lalu Yesus tanya, perempuan, ada yang menghukum kamu? Nggak ada. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau kita menghayati tema hari ini bukannya taat yang gini ya. Pokoknya apapun yang terjadi taat. Saya pikir kalau seperti itu kita nggak mengerti prinsip Yusuf. Sulit, betul sulit. Tetapi abang berharap kamu masuk dalam pergumulan. Karena itulah sebenarnya yang perlu kita teladani dari Yusuf. Kita tidak hanya butuh ketaatan kepada hukum. Kita butuh kasih yang besar untuk menjalankan hukum. Ini harus berjalan keduanya. Seperti yang ditulis sebenarnya, yang Tuhan cari dalam Mika 6 ayat 8. Coba baca ayat ini ya. Jujur abang baru ngerti ayat ini setelah memahami konteks Yusuf ya. Karena rata-rata tafsiran yang saya pakai semua refernya Yusuf berlaku adil, mencintai kesetiaan. Sebenarnya kalimatnya lebih tepat love mercy. Mencintai kemurahan, belas kasihan. Jadi punya just, adil, tapi juga setia atau berbelas kasihan dan rendah hati. Rendah hati itu apa? Berarti siap diajar, siap taat. Nah, sebenarnya apa yang menarik? Ini semua digenapkan. Bukan dalam Yusuf. Yusuf tetap orang berdosa yang pilihannya di dalamnya mungkin juga tersirat ya sudahlah begitu ya. Kita nggak tahu persis lah ya. Kita nggak bisa bilang Yusuf error free, bebas dosa. Tetapi teladan ini ternyata menjadi sempurna justru di dalam Sang Immanuel. Kalau kalian mengerti just and love, keduanya bertemu di kayu salib. Dosa harus dihukum, itu hukumnya. Tetapi karena Allah mengasihi, Dia justru cari cara supaya dosa diselesaikan dan kita yang berdosa diselamatkan. Ketaatannya justru membawa keselamatan bagi kita. Abang menulis begini ya, kasih dan keadilan Allah itu bertemu dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Bayangkan kalau Yesus cuma pakai keadilan. Mati kita semua. Upah dosa adalah maut. Selesai. Tetapi Alkitab nggak berhenti di situ. Upah dosa adalah maut. Tetapi, Roma 6:23. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Teman-temanku, inilah ketaatan yang seringkali kalian dan saya dihadapkan dengan situasi ya. Jadi taat walau tidak mudah, abang tidak mau bilang tidak mudahnya itu bagi saya adalah situasinya. Bagaimana memberlakukan keadilan dan melakukan kasih pada saat yang bersamaan. Kita mungkin tidak bisa sempurna, tapi bagi saya teladan Yesus sudah cukup bagi kita untuk menolong kita melihat bahwa sebenarnya selalu keduanya harus berjalan bersama-sama. Puji Tuhan, kita bukan agama yang hanya bicara law, but also we talk about grace. Nah, itu yang bagi saya nggak mudah. Ketika melihat seorang yang anak dan istrinya dibunuh oleh seorang anak muda yang kalap waktu itu. Dan waktu saya lihat sidang pengadilannya, lalu kemudian ayah daripada sang pembunuh, ayah dari orang yang dibunuh itu
datang dan merangkul orang muda itu. Anak muda tetap mendapat hukuman, yang membunuh itu tetap dapat hukuman dari hakim sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ketika ayah anak yang dibunuh datang kepada orang muda ini dan merangkul dia di sidang pengadilan itu, bagi saya kasih dan keadilan bertemu. Itulah yang terjadi di kayu salib. Yesus taatnya tuh nggak mudah, karena dia harus mengorbankan nyawanya. Tetapi demi kita, kasih yang merangkul engkau dan saya. Nikmati waktu Natal ya, bahwa hari ini kita bukan hanya belajar Yusuf, tapi engkau dan saya belajar Yesus yang taat walau sulit. Situasinya tidak mudah. Dan inilah yang Tuhan panggil kita juga ya. Ayo teman-teman, khususnya kalian kalau jadi abdi bangsa ini, jadi aparatur sipil negara, kalian mungkin akan menghadapi hal-hal kayak begini nih ya. Nah, gimana kalian dalam situasi itu akan ingat prinsip ini, ingat khotbah abang hari ini. Selalu ingat bagaimana Tuhan berkarya. Ini butuh apa? Nah, saya tutup dengan hal ini ya. Kamu butuh bertumbuh. Karena kalau kamu tidak bertumbuh, kamu tidak akan bisa mengerti keduanya. Makin engkau mengerti karya Kristus di kayu salib, makin engkau terpesona dengan karya salib Kristus. Di situ keadilan dan kasih Allah bertemu, makin engkau bisa melakukan bagianmu sehari-hari dalam hidup ini. Saya selalu ingat gambar ini ya. Pelihara relasimu dengan Tuhan. Ilustrasi ini namanya ilustrasi roda. Dibuat oleh Bapak Dawson Trotman. Dawson Trotman mengingatkan di pusat hidup sama seperti roda. Yang muter itu apa? Roda itu yang muter porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Setelah itu terus bangun relasi. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Dan satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Saya bicara sama Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Lalu yang horizontal, ada persekutuan. Ke dalam kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kita harus rajin bersaksi. Karena itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kehidupan yang kepada sesama. Sesama orang percaya kita hidup bersekutu. Dan kepada mereka yang belum percaya kita hidup bersaksi. Jadi saya berharap hidupmu, hidupku akan menjadi berbeda. Karena kita tahu kita dipanggil untuk taat firman, tapi juga kita dipanggil untuk mengasihi. Kita harus hidup berbeda dengan dunia. Kita harus bisa, ini kalau ingat prinsip ikan ya. Katanya ikan yang hidup itu, seumur hidup itu berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus teman-teman ya. Jangan ikut arus dunia. Arus yang kadang-kadang hanya kasih, tidak adil, atau hanya adil, tidak kasih. Kita butuh keduanya. Dan apa yang terjadi, ya harap cara belajarmu jadi berbeda. Karena kita adalah orang-orang yang punya Allah yang hidup. Kamu bisa bersaksi lewat studimu. Nanti kalau kalian kerja lewat pekerjaanmu. Kalau kamu bergaul, cara bergaulmu juga menunjukkan kamu orang yang punya prinsip. Tapi orang yang luwes, ya, luwes karena kasih itu merangkul. Dan memang kadang-kadang nggak mudah ya. Kita kadang-kadang tidak, ya saya ingat dulu ya, ada temen yang ngerokok gitu ya. Abang gimana ya, saya nggak suka rokok, nggak suka baunya. Kalau mau pakai hukum aja ya udah, pergi kamu dariku, ya dalam nama Yesus pergi kau ya. Ya saya tahu ada situasi-situasi kita nggak bisa lari ya. Ada orang ngerokok di sekitar kita, mau gimana, tempatnya juga boleh merokok misalnya. Tapi di sisi yang lain, saya juga harus menunjukkan kasih ya. Nah, itu yang kadang-kadang nggak mudah. Misalnya bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu disitulah Tuhan sebenarnya sedang menempa kita, memproses kita. Kalau kamu saja nggak mengasihi dia, bagaimana dia bisa dengar kasihku? Wah, Tuhan berarti ketaatan saya adalah saya mesti ngisep asap rokok. Saya juga nggak mau juga ya. Sehingga mungkin Tuhan kasih ide-ide. Coba bersahabat dengan dia di waktu-waktu yang lain gitu ya. Jadi nggak usah ini ya, jangan sampai kamu juga kayak di kamar dia ngerokok, kita itu kamar kita juga
ngisep semua asapnya. Jadi saya pikir gini loh, ketaatan dalam situasi yang Tuhan berikan dengan panggilan untuk taat, panggilan untuk mengasihi, membuat kita makin kreatif, bergaul, studi juga makin kreatif. Nah, kalau pacaran juga jelas ya, ada prinsipnya. Jadi ada juga yang bilang gini, ya pacarku nggak sayang sama aku bang, gitu ya. Ya tanya dulu nih, apa prinsipnya nih? Ya kalian harus punya prinsip yang jelas untuk tidak jatuh dalam dosa seksual sebelum pernikahan. Tapi ya mari tunjukkan cinta tetap. Jangan pacaran anak Tuhan kayaknya nggak romantis, nggak ada cinta-cintanya, nggak ada sayang-sayangnya, nggak gitu juga ya. Anak Tuhan harus kreatif ya. Memberi bingkisan, memberi perhatian, tapi ya yang wajar ya, yang termasuk hal-hal yang daya tarik seksual yang belum waktunya, ya jangan kita lakukan. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita juga belajar dari Yusuf, tapi lebih jauh lagi. Lihatlah kepada Kristus yang menjadi teladan yang sempurna. Apa artinya mengasihi, tetapi apa artinya juga taat kepada kehendak Allah. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari sebuah situasi yang terjadi pada Yusuf. Dan di dalamnya kami melihat proses yang Tuhan izinkan, di mana Yusuf akhirnya taat sekalipun tidak mudah. Mungkin Yusuf harus belajar melihat dengan kacamata Allah yang mengasihi. Seringkali kami hanya memakai hukum karena kami senang menghukum orang lain, kami senang menghakimi orang lain, tapi kami lupa. Kami dipanggil juga untuk mengasihi, merangkul, membalut luka, menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk teladan ini. Dan terima kasih untuk karya kasih-Mu di kayu salib yang sempurna mendemonstrasikan kasih dan keadilan Allah. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dan hamba berdoa menyerahkan adik-adikku dalam tugas mereka sebagai abdi bangsa ini. Mungkin banyak situasi sulit yang harus mereka hadapi, di mana kasih dan keadilan harus diterapkan. Tuhan tolong mereka ingat prinsip ini. Dimanapun mereka berada, mereka tidak kompromi dengan dosa, tetapi mereka juga tidak menutup diri untuk mengasihi orang berdosa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.